Pasti kalian mikir, sayang banget sepatu terbaik di dunia harus dipotong-potong kayak gini. No, ini namanya edukasi dan selamat datang di Bedah Sepatu. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan sepatu Doc Mart hasil nge-thrift kita kemarin. Yes, kalau kalian ingat kemarin kita sempat penelusuran thrift yang lagi rame. Karena katanya thrift sempat ditutup dan dilarang pemerintah. Bahkan beberapa pasar itu sampai tidak buka lagi dan kita buktikan lewat penelusuran ini. Yang ada Doc Martnya cuma di sini aja. Ya, cuma kita aja yang buka ini. Kan sempat tutup di sini. Ditutup 2 hari cuman. Itu menghormati pemerintah. Walhasil ternyata kita bisa menemukan Doc Mart seperti ini di thrift. Harganya cukup oke menurut gua. Dari 800.000 kita tawar-tawar dapat di 680.000 aja. Menurut kalian mahal atau murah dapat Doc Mart di harga segitu? Kalau gua lihat itu sebenarnya cukup worth it ya, mengingat kondisinya udah nggak prima-prima banget. Kalau kalian lihat shape-nya udah nggak utuh, wajar bekas pemakaian. Artinya sudah mulai ada creasing dan ini sudah mulai ketekuk-ketekuk juga. Kalian bisa lihat beberapa detail di sini, ada scuff namanya ya, bekas bergesekan dengan barang-barang tertentu, kita nggak tahu. Yang jelas, ini adalah bekas pemakaian. Baik di depan ataupun di belakang kayak gini. Dan kalau kita lihat, udah mulai aus ya, soalnya sejujurnya ini adalah masalah umum di Doc Mart. Artinya, memang rata-rata Doc Mart pasti mengalami ini lebih cepat daripada beberapa kompetitornya. Kalau kalian bisa lihat detail juga, ternyata kulit Doc Mart ini udah kering dan ini akan mengalami cracking sebentar lagi. Wajar, berhubung sepatu di thrift itu biasanya tidak di treatment, tidak dikasih pelembab, ataupun ditempatkan dalam tempat yang cukup layak. Yang menarik buat gue adalah bahannya. Di saat biasanya kita nemuin Doc Mart bahannya licin-licin, dari upper kulit sintetis, kali ini kita nemuin kulit yang kelihatannya kulit asli. Dan teksturnya itu pebbled leather seperti ini, agak jarang juga di Doc Mart ya. Menurut gue lebih menambah karakteristik si sepatunya sendiri ya, dan lebih nggak ngebosanin dibanding yang licin-licin gitu aja. Tapi ini personal opinion ya. Kemudian satu lagi yang gue notice adalah shape-nya. Doc Mart itu shape-nya round banget, ngebulat kayak gini, khas seperti boot-boot klasik pada umumnya. Kalau kalian lihat seperti kompetitornya Timberland juga punya shape yang ngebulat seperti ini. Ya, emang rata-rata boot klasik itu bentuknya ngebulat seperti ini. Tapi ada hal menarik yang gue notice lainnya setelah gue perbandingin dengan Timberland, dimana kalau kalian lihat, sol Timberland ini masih cukup utuh ya. Meskipun pemakaiannya kelihatannya juga sama-sama sudah cukup berat dibandingkan dengan sol Doc Mart yang sudah mulai tipis seperti ini nih. Kelihatan banget terkikisnya ya di sebelah sini. Satu hal menarik lainnya dari Doc Mart ini, bobotnya yang cenderung ringan kalau dibandingkan dengan boot yang lain. Hal ini wajar kalau bahan sol Doc Mart sendiri adalah bahan karet kayak gini nih. Dan kalau kalian lihat beratnya 644 gram aja. Kalau kalian lihat Timberland sendiri beratnya 700 gram lebih, padahal Timberland ini ukurannya 41, sedangkan Doc Mart yang kita beli ini ukurannya 43. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang sepatunya, kali ini kita akan coba bedah, tapi sebelum itu gue akan kasih tahu kalian kalau sepatu ini made in Vietnam. Tes upper pertama, kita udah coba tarik dengan kekuatan 2 orang dewasa, full power, dan ternyata hasilnya kayak gini. Uppernya masih cukup kuat, cuman jahitannya agak ketarik aja di kanan dan kirinya. Tapi it's okay, itu membuktikan kalau upper Doc Mart ini sebenarnya cukup kuat. Kemudian pertanyaan sejuta umat. Apakah kulitnya ini asli? Kita akan coba bakar dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kelihatan ada sedikit perubahan. Oke, sejauh ini gue lihat masih ini ya, sepertinya masih kulit asli. Tapi mungkin ada finishing yang terpengaruh. Kita coba cek dulu aja. Ini kalau kalian lihat, ada beberapa bagian yang gosong. Gue akan coba kerik ini. Oke, ini menarik nih. Sepengamatan gue, ini uppernya bukan full kulit asli ternyata ya. Mungkin ada tambahan finishing seperti bahan-bahan plastik gitu di luarnya. Tapi, oke lah, masih dimaklumin karena dasarnya ini kulitnya kulit asli. Kita coba cek lagi ya. Oke, bagian upper ini memang kulit asli, tapi seperti kulit ini dikasih finishing ekstra lagi, dan itulah yang kebakar tadi sampai gosong. Karena kalau kulit asli, kebakar gosongnya tidak seperti itu. Kalau kalian tahu, Doc Mart ini terbiasa menggunakan corrected grain di uppernya. Jadi, nggak semua kulit hasil penyamakan itu hasilnya mulus, terutama kulit-kulit yang kualitas penyamakannya kurang bagus. Dan akhirnya, untuk membuat looks-nya smooth dan bagus, mereka menggunakan teknik yang namanya corrected grain, di mana upper kulit ini
diamplas sampai halus, kemudian bisa jadi lapisan ini terbuat dari bahan sintetis. Gue nggak bisa bilang bahannya apa, yang jelas memang ada tambahan bahan di atas si bagian kulitnya ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita bedah sepatunya seperti apa. Oke guys, ini dia isi dalam Docmart. Gue bakal bahas satu-satu komponen di sini. Oke guys, yang menarik ya, bagian kulitnya itu konsisten sampai bawah sini masih oke. Kemudian bagian lidahnya ini karakteristik leathernya agak beda. Ini loose grain. Loose grain itu tanda-tanda kalau kulit ini tidak disamak dengan kualitas tertinggi. Ya mungkin Docmart pingin menghemat sedikit kualitas di bagian ini doang karena bagian tong ini atau lidahnya ini hanya segini aja ya, kecil ya. Beda banget sama bagian uppernya yang lain, itu cukup bagus. Kalau gue lihat nggak gampang lepas grainnya ya. Satu hal lagi, gue nggak tahu apakah ini insole Docmart bawaannya asli atau bukan, tapi gue lihat cukup nice, yang beda sama Docmart yang kita lihat di toko-toko atau yang banyak beredar di market Indonesia sekarang ini. Kalau kalian tahu ini insole apa, coba tambahin di kolom komentar ya. Yang jelas, inner sole-nya di sini ini merupakan cardboard. Lapisan pertamanya adalah cardboard di sini, dan cardboardnya ini bisa dibilang wajar ya. Kenapa? Karena kompetitornya seperti Timberland juga masih menggunakan cardboard seperti ini. Dengan ketebalan kurang lebih sama lah, nggak terlalu jauh beda. Cardboardnya Timberland agak kaku, sedangkan cardboardnya Docmart ini agak ini ya, kalau kita lihat lebih lentur, lebih fleksibel. Ini nggak jadi soal, bukan plus minus banget sebenarnya. Yang jadi soal itu adalah di sini. Gua shock waktu lihat ini. Ini namanya shanks, dan biasanya Docmart tidak punya shanks di sini, kecuali Docmart bikinan lama. Apa sih pentingnya plat besi beginian doang? Plat besi ini yang akan mensupport kaki lo waktu lo jalan. Sebagai perbandingan, lo bisa lihat rata-rata Docmart yang udah pernah dibedah sama orang-orang itu seperti ini. Semuanya nggak ada shanks-nya, dan ini akan membuat masalah ketika kita berjalan. Sebagai ilustrasi, kalau bola ini adalah kaki lo yang nginjek ke dalam Docmart-nya, bebannya itu tidak akan ditahan sama bagian tengah sepatu ini, dan artinya lo nggak punya arch support di dalam sepatu ini. Kalau udah kayak begitu, kaki lo bakal lebih cepet capek dan sakit. Itu alasan kenapa pakai Docmart sakit. Salah satu yang gue agak kecewa, jujur, bagian sole-nya itu adalah busa doang. Ya, ini kalau lo mau lihat detailnya kayak gini ya. Oke, dan hampir tidak nempel guys. Lo lihat sebetapa mudah gue narik ini dari si sepatunya. Semudah itu guys. Dan kalau lo lihat, ini busanya itu mirip sama kalau lo beli mainan, topeng-topeng mainan gitu dari busa ati, ya kayak gini. Dan lihat aja, jejak lemnya cuma segini. Tapi kan bro wajar, Docmart itu di Goodyear Welt. Oke, sepatu yang di Goodyear Welt itu biasanya tidak akan pakai insole seperti ini. Biasanya mereka akan pakai insole dari cork. Cork itu adalah bahan dari kulit kayu yang akan mencetak kaki lo. Dan ini akan menambah support sekaligus kenyamanan semakin lama lu pakai sepatunya. Cork itu seperti yang ada di bahan-bahan sendal Birkenstock. Nantinya setelah pemakaian beberapa lama akan makin cetak bentuk kaki lu, dan ini akan jadi sepatu khusus buat lo yang nyaman lu pakai sepanjang harinya. Bagian lain di dalam sini gak terlalu ganggu sih, tapi buat gua ini juga mengecewakan. Karena kalau lo tahu, biasanya boot-boot kulit itu pakai lining dari kulit juga. Entah dari kulit sintetis, entah dari kulit napa yang empuk dan lembut, atau kulit-kulit yang lain. Tapi intinya sebuah tradisi untuk boot pakai lining dari kulit lagi. Sedangkan Docmart ini cuman kasih kulit tipis setipis ini doang, guys. Ini kalau kalian tahu ya bahan kayak apa ya, ini bahkan lebih tipis daripada bahan kaos kaki, guys. Dan segampang ini buat ditarik. Tebelnya kita coba ukur ya. Tebelnya cuma 0,2 mm aja. Tapi kan bagus buat breathability. Tenang, kita udah cek breathability-nya, dan jujur aja breathability-nya biasa aja. Sudah wajar untuk boot breathability-nya biasanya hanya lewat bagian depannya aja, bagian eyelet-nya ini, dan bagian tongnya.
Asap yang kalian lihat di video ini itu mengilustrasikan udara yang akan keluar dan masuk ke dalam sepatu ini. Emang, ini bukan bahan mesh dari sepatu running yang breathability-nya bagus banget. Satu hal yang gue pingin puji dari sini adalah penggunaan bahan kulit asli. Karena meskipun nggak kelihatan di tes tadi, kulit ini punya breathability yang cukup oke. Artinya secara kecil dan sangat kasat mata, udara masih bisa keluar masuk lewat si bahan kulit ini. Itu juga yang jadi alasan kenapa banyak boot pakai upper dan liningnya itu sama-sama pakai kulit untuk alasan breathability. Selanjutnya kita ke soalnya, dan jujur aja ini adalah kekecewaan ketiga gue. Di saat boot yang lain itu pakai sol kulit, ini cuman pakai sol plastik kayak gini doang, dan lo tahu segampang itu tadi dirobeknya. Kemudian Doc Mart juga menjanjikan ada keempukan ekstra dari semacam air unitnya ya di sini ya. Mungkin bukan air unit seperti Nike, dan ini katanya yang bikin sol Doc Mart itu empuk. Padahal kenyataannya untuk bisa berfungsi seperti air unitnya Nike, si bubble ini harus tertutup dengan sempurna. Dan yang gue lihat dari sini, atau ruang-ruang ini bahkan tidak tertutup dengan sempurna saat ketemu bagian uppernya ini. Tapi kan masih empuk. Oke, kita sudah tes bouncy dan keempukan dari sol Doc Mart ini. Kita menggunakan sebuah bola metal yang di drop ke dalam solnya ini, dan kita akan lihat berapa bounce back-nya dari si bola metal ini. Ternyata bounce back-nya itu cukup rendah ya. Kalian bisa lihat rata-ratanya di sekitaran segini. Sedangkan saat kita compare dengan air unitnya Nike, dan air unit ini berperforma sedikit lebih baik saat kita lakukan bounce test. Sebagai perbandingan, kita sudah drop tes ball ini juga dengan sol-sol lain, seperti sol Converse seperti ini hasilnya. Perbandingan dengan sol Yeezy yang isinya itu adalah boost, ternyata dia bisa ngasih bounce sebanyak ini. Ketahuan kan mana yang solnya bener-bener empuk atau yang katanya aja empuk? Hasil ini juga ternyata berbanding lurus dengan sol Doc Mart yang kita punya. Jadi, kita menyediakan sol Doc Mart yang bentuknya, bahannya sama persis dengan yang aslinya, dan tingkat keempukannya kurang lebih sama dengan hasilnya segini. Kali ini kita mau coba bahas konstruksinya. Artinya kita akan coba bongkar si jahitannya ini ya. Ulala, segampang ini lepas jahitan Goodyear Welt-nya Doc Mart. Padahal harusnya sepatunya Goodyear Welt itu bisa tetap tahan ketika si talinya udah dicabut semua. Bahkan harus sampai pakai alat khusus untuk ngebuka solnya. Yang gila lagi nih, welt-nya, bagian welt ini yang nempel ke upper dan nempelin upper ini ke sol, itu dengan sangat mudah terbuka begitu aja. Lo tau ini segampang apa? Ini lebih gampang daripada buka plastik obat. Ulala. Tapi gue rasa di sini memang ada yang salah. Setahu gue, bagian welt ini dengan ini biasanya dibakar waktu proses penjahitannya. Jadi, welt dengan upper dijahit, kemudian welt dengan bagian sol itu dibakar biar plastiknya ketemu plastik dan mereka nempel. Sedangkan kalau kita lihat, ini dipenuhin sama lem sepatu. Apa sebenarnya Doc Mart ini dulu sudah pernah rusak dan dilem? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, ini juga membuktikan kalau bakaran weltnya ini itu bukan kualitas yang bagus karena sudah pernah terlepas sebelumnya. Buat yang punya pengalaman sama Doc Mart kayak gini, tambahin di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut bahas ketebalannya ya. Dari sini sol sendiri, ketebalannya segini. Sedangkan outersole yang karetnya itu kurang lebih ketebalannya segini. Kok bisa beda? Wajar, jangan lupa ini kita beli di thrift dan sudah dipakai. Artinya bagian sol ini sudah aus, sudah kemakan oleh pemakaian. Tapi yang jelas sol Doc Mart yang kita punya di Shock Shop itu punya ketebalan yang tidak kalah dengan Doc Mart aslinya. Dan ini adalah ketebalan dari bagian toe-nya. Bagian ini adalah bagian upper yang paling tebal ya, bagian toe dan bagian belakangnya, karena ada pengeras atau penguat yang dibikin agar shape sepatunya tetap terjaga. Kita lihat bagian belakangnya ya. Oke, ini bagian belakangnya tebalnya kurang lebih segini. So, apa kesimpulannya menurut gue? Dari overall uppernya cukup menarik. Menurut gue, dengan harga 680.000 atau 800 pun, ini masih worth it dibeli. Karena uppernya yang mayoritas kulit asli meskipun corrected grain. Dan kualitas solnya juga cukup terbantu dengan adanya support di Shanks ini. Meskipun kalau gue disuruh bayar full di harga 1,9 sampai
3 jutaan untuk harga Doc Mart ini, gue merasa keberatan karena asal lo tahu aja, lo bisa dapat kualitas yang jauh lebih baik dari boot-boot lain di harga segitu, terutama boot bikinan lokal. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena jahitan Goodyear welt-nya si Doc Mart ini tidak terlalu bagus, bahkan dengan sangat mudah ditarik tanpa tenaga. Beda banget sama Goodyear welt bikinan lokal. Kemudian, support dan kenyamanan kakinya pun bisa dibilang minus aja. Karena tidak ada detail-detail yang seharusnya bisa ngasih kamu kenyamanan dan keamanan di kaki secara proper. Bisa dibilang kalau kita anggap Doc Mart ini sebagai sepatu fashion atau sepatu gaya-gayaan aja, ini cukup oke lah. Tapi kalau kalian anggap Doc Mart ini sebagai sepatu kerja, ini adalah big no-no. Yang which is sebenarnya aneh, karena Doc Mart itu membrandingkan diri sebagai workwear. Ya nggak sih? Kalau gue boleh kasih rating, gue akan kasih rating sepatu ini cukup tinggi, itu 5,5 dari 10. Harusnya gue kasih 4 secara keseluruhan, tapi karena ada beberapa support-support dan hal-hal positif lainnya, terpaksa harus gue naikin ke angka 5,5. Sedangkan kalau kalian lihat Timberland yang dulu kita sudah pernah bongkar, ini gue berani kasih angka 6,5. Sedikit lebih baik dari Doc Mart. Alasannya kenapa? Karena satu, faktor uppernya yang lebih nyaman. Ya, kalau kalian lihat sendiri, meskipun uppernya Timberland ini ditambahin juga dengan bahan-bahan fabric seperti ini, kalian akan ngerasa cukup nyaman dengan uppernya Timberland. Lihat deh, kehalusan dan kelembutan kulit liningnya. Ini feeling gue ini adalah Nappa leather atau pigskin leather yang disamak dengan cukup baik dan cukup halus. Kalau kalian bilang Doc Mart itu kayak akan sejarah, kayak akan culture dan lain sebagainya, sorry, kita hanya bahas kualitasnya aja di sini. Kalau kalian mau pakai heritage, kualitas, story, dan sejarah, nggak apa-apa. Itu preferensi pribadi, tapi yang kita bahas hari ini adalah pure kualitas. Gimana menurut kamu? Silahkan tambahin di kolom komentar. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Komen juga sepatu apa sih yang mau kalian lihat untuk di bedah selanjutnya. Sampai ketemu!